Pemirsa, video seorang ayah di Semarang, Jawa Tengah yang tega menendang anaknya hingga terjatuh viral di media sosial. Polisi menangkap pelaku dan memediasi pelaku dengan istri sirinya. Video seorang ayah di Semarang, Jawa Tengah yang menendang anak tirinya hingga terjatuh viral di media sosial. Polisi kemudian menangkap pelaku. Pelaku mengaku tak sengaja menendang anak tirinya yang masih balita. Ia bermaksud menendang tas pakaian yang dibawa istri sirinya, namun kakinya mengenai anak tirinya. Peristiwa terjadi Rabu lalu di rumah indekos pelaku dan korban saat sedang bertengkar. Setelah ditangkap pelaku dan korban dimediasi polisi dan sepakat menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Kasus ini dipicu oleh selisih paham atau cicilan dan itu bukan si anak, tetapi si ibu. Anak itu adalah anak Mbak Ulan dari suami sahnya, ya, kurang lebih umur 2,5 tahun. Ketika ibunya ditendang, kebetulan si anak dalam genggamannya, dalam pegangannya, sehingga ketika dia tendang ikut terjatuh. Ya mungkin jegal atau apa. Tapi yang dengan tendang memang Mbak Ulan, bukan anak kecilnya. Bukan anak kecil. Setelah berdamai, pelaku dan korban yang menikah secara siri sepakat akan berpisah dan kembali ke pasangan resminya masing-masing. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi telah menangkap pelaku dan memediasi pelaku dengan istri sirinya. Sudah bergabung bersama kami AKBP Indra Mardiana, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang. Selamat sore Pak Indra. Selamat sore Mas. Baik, Pak Indra, seperti apa proses penangkapan pelaku? Sebenarnya apa yang menjadi motif pelaku menendang anak tirinya, Pak? Jadi setelah memang ada pemberitaan viral di media sosial, kami menelusuri terkait dengan yang memvideokan. Kemudian pada satu hari setelah kejadian, malamnya kami dapat mengamankan seorang pelaku. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan bahwa si pelaku sakit hati kepada istri siri dari pelaku. Kemudian pada saat diajak keluar, kemudian melakukan melakukan penendangan kepada si istri tersebut. Baik, pada saat itu, iya. Silakan Pak. Memang sedang menggandeng ya, sesuai dengan apa yang ada di video tersebut. Gitu. Yang memvideokan itu siapa Pak? Kebetulan karena memang itu rumah yang berada di wilayah Semarang Utara, itu kos-kosan, jadi tetangga kamar. Baik, apakah penyiksaan terhadap anak ini pertama kalinya terjadi atau sering kali terjadi sampai akhirnya divideokan oleh tetangganya? Kalau kita lihat bahwa itu bukan terhadap anak, karena memang sesuai dengan video itu adalah si suami menendang ke istri tersebut. Kebetulan anaknya dipegang, kemudian terlihat oleh gambar seolah-olah seperti anak terjatuh karena memang ditarik oleh tangan dari ibu tersebut. Baik, jadi percekcokan itu terjadi di depan anaknya ya Pak ya? Iya, di depan, mulai dari dalam sampai dengan keluar. Baik, inisiatif dari tetangganya sendiri untuk memvideokan itu kenapa Pak? Karena memang yang bersangkutan sering, kemudian pada saat pas kejadian itu tetangga itu ada di situ dan langsung mengabadikan. Baik,
cekcok antara suami istri ini sering sekali terjadi di depan anaknya, Pak? Keterangan dari yang bersangkutan ya, yang kedua memang anaknya kan masih kecil. Baik. Yang 1 2,5 tahun, kemudian yang hasil dari pelaku dengan si korban itu kurang lebih hampir baru berumur 6 bulan. Baik, dari video terdengar dengan jelas bahwa anaknya ini menangis sangat kencang dan sang ayah tiri tetap melakukan kekerasan kepada ibu dari anak itu. Apakah bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dengan mengabaikan trauma anaknya berkepanjangan nantinya, Pak? Terkait dengan hal tersebut bahwa memang kami sudah melakukan upaya pemeriksaan kepada seluruhnya, baik itu kepada si bapak itu, kemudian si korban, kami juga ambil keterangan termasuk dari suami sah ya dari si perempuan tersebut, karena si perempuan masih memiliki suami yang sah. Jadi punya dua suami ya, Pak ya? Ya. Punya dua suami berarti? Sesuai dengan apa yang kami ambil keterangan bahwa yang bersangkutan si perempuan ini masih memiliki suami yang sah. Kemudian karena suami ini mengetahui bahwa si perempuan selingkuh dengan yang pelaku ini, sehingga pergi begitu saja. Kemudian kurang lebih hampir 1 tahun mereka berumah tangga di kos-kosan di mana tempat kejadian itu terjadi sampai dengan yang bersangkutan memiliki seorang anak 6 bulan. Baik, apakah ke depannya jika terjadi lagi peristiwa demikian ada ancaman tertentu baik untuk ibu maupun untuk ayah tirinya, Pak? Kami sesuaikan dengan prosedur yang ada ya, kalau memang itu menyangkut karena memang kekerasan terhadap anak ya, kami tindak lanjuti, ataukah memang itu yang bersangkutan suami istri ya kami kenakan KDRT. Kalau memang tidak ada secara resmi ya, yang bersangkutan itu nikah siri. Baik. Kemarin kami upayakan, kemudian dari para pihak juga diketahui oleh dengan orang tua dan beberapa pihak lingkungan setempat diselesaikan secara mereka. Baik. Oh baik. Membawa seorang anak tersebut. Baik. Dengan pernyataan yang dibuat sesuai dengan kesepakatan mereka. Baik, terima kasih AKBP Indra Mardiana, Satreskrim Polres Semarang telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, mantan kekasih Kaisang Pangarep Felicia Tisu muncul dan angkat bicara terkait kandasnya hubungan mereka. Felicia mengaku melakukan segala cara untuk menghubungi Kaisang dan keluarganya hingga mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Dan lagi-lagi kisah kandasnya hubungan Kaisang Felicia jadi perbincangan hangat di media sosial. Ini pertama kalinya saya memberanikan diri untuk berbicara di publik, untuk meluruskan hal-hal yang selama ini menjadi simpang siur dengan tidak adanya kejelasan dan penyelesaian oleh pihak Bapak Jokowi dan keluarga. Felicia Tisu, mantan kekasih Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, akhirnya buka suara untuk pertama kalinya. Melalui kanal YouTube-nya, Felicia mengaku merasa keberatan lantaran isu hubungannya dengan Kaisang membuat keluarganya dihujani hujatan dari warganet. Felicia bercerita pada akhir 2020, Kaisang sempat meminta untuk menikah dengan dirinya. Felicia juga sempat diperkenalkan dengan keluarga besar Presiden Jokowi.
Dengan suara bergetar, Felicia menyatakan sikap mendadak hilangnya Kaesang bukan hal sepele. Tentunya kehilangan mendadak putra beliau dari kehidupan saya bukanlah hal sepele yang bisa dipertimbangkan dan diperlakukan seperti beberapa hal politik yang sering waktu diabaikan dengan cara mendiam. Tapi masalah saya ini harus diselesaikan secara kekeluargaan. Berbagai cara dilakukan Felicia untuk menghubungi Kaesang dan keluarganya. Bahkan Felicia sampai mengirimkan surat tulisan tangan kepada Jokowi. Namun tak satu pun usaha Felicia mendapat respon. Kaesang dan Felicia diketahui telah berpacaran selama 5 tahun. Keduanya kerap memposting foto kebersamaan di media sosial. Kisah berakhirnya asmara Kaesang dan Felicia menjadi topik hangat warganet. Setelah ibu Felicia, Melia Lau bersuara di media sosial disusul pernyataan dari kakak Felicia, Daryl. Pro kontra terjadi dan istilah ghosting atau menghilang mendadak jadi perbincangan di dunia maya. Sementara Kaesang telah memberikan klarifikasi secara singkat bahwa putusnya hubungan mereka merupakan masalah pribadi sehingga tak etis diumbar ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mengapa ghosting sulit dilupakan dan bagaimana sikap jika kita menghadapi masalah yang sangat berat? Sudah bersama kami psikolog klinis Meiti Arianti. Selamat sore Mbak Meiti. Selamat sore Mbak. Mbak Meiti, melihat dari kasusnya Felicia dan Kaesang yang kemudian jadi masalah pribadi yang kemudian jadi konsumsi publik, mengapa ketika pasangan hilang tiba-tiba itu malah lebih sulit dilupakan dibandingkan yang diselesaikan secara baik-baik ataupun tidak baik-baik gitu? Oke, karena dampak psikologis ghosting itu sangat melukai seseorang. Jadi semakin dalam hubungan tersebut, maka semakin frustasi seseorang. Kebayang korban ghosting kan pasti akan sakit hati, sedih, cemas, marah, stres, frustasi, depresi, bahkan nyalain dirinya sendiri. Ada yang melukai dirinya, trauma, terus nggak percaya lagi sama hubungan. Jadi kayaknya agak susah ya untuk dilupakan begitu saja. Kalau kita melihat dari kasus ini, terlihat seperti Felicia begitu mengalami tekanan berat, apa yang ia rasakan begitu sangat berat. Apa sebenarnya yang terjadi terhadap Felicia ini? Iya, kalau saya sih lihatnya gini, Mas. Ini sih bukan masalah move on atau enggak ya. Maksudnya mungkin orang akan berpikir bahwa ya udah sih move on aja gitu. Semua toh pasti akan ada endingnya. Cuma move on itu akan sulit dilakukan oleh seorang yang masih nyimpan kemarahan, sakit hati, kecewa, dendam. Bahkan mungkin masih nyimpan rasa sayang atau rasa cinta. Jadi seberapa dalam ghosting melukai seseorang, maka dia akan semakin sulit untuk move on. Nah, karena move on ini kan bukan hanya bergerak maju, tapi dia harus melangkah di mana nerima, terus memaafkan. Untuk sampai ke tahapan itu, orang butuh waktu dan proses. Baik, jika dilihat dari masalah antara Kaesang dan Felicia ini bisa jadi menjadi konsumsi publik dan dikomentari oleh banyak orang tanpa memikirkan dampak psikologis baik Felicia maupun Kaesangnya. Apakah itu yang membuat semakin berat tekanan yang dialami oleh Felicia, Mbak Meiti? Iya betul. Kalau saya sih melihatnya gini Mbak, ini kan luka ya. Siapa sih yang nggak terluka, diperlakukan tidak adil. Tentu ini sangat berat buat Mbak Felicia jika betul apa yang beliau sampaikan. Karena kan sebenarnya kalau kita ngelihat kan harus lihat dari dua sisi. Dari Mas Kaesangnya juga bagaimana gitu. Nah cuma memang bagaimana cara kita ngelihat supaya agak lebih bijaksana. Menurut saya yang bersangkutan merilis video tentu mempertimbangkan banyak hal. Bahkan dampaknya pun mungkin beliau sudah pikirin gitu. Apalagi sampai akhirnya jadi tahu bahwa nanti ini akan memperpanjang nih. Masalahnya nggak akan berhenti sampai di sini, terus nanti akan bisa kemana-mana. Apalagi nanti kalau akhirnya digoreng lagi, terus ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, menurut saya lukanya malah akan lebih dalam. Baik, Mbak Meiti, apakah dengan seseorang mengumbar atau mengatakan mengumumkan pada publik tentang masalahnya ini bisa meringankan sedikitnya beban psikologis yang ia alami? Kalau menurut saya sih bisa ya, bisa nggak. Tergantung yang dia cari apa. Gitu. Namun terus terang dengan membahas ini, apalagi di sosial media, itu nggak akan ada habis-habisnya. Itu hanya akan menguras energi, pikiran, tenaga. Belum lagi komentar netizen. Itu yang akan membuat sakit hati jika kita nggak siap. Sehingga kalau menurut saya sih sebaiknya nggak diumbar ya di media sosial. Karena Anda mau klarifikasi salah, nggak klarifikasi salah, semuanya serba salah gitu. Dan orang tidak akan suka gitu. Artinya ketika klarifikasi pun yang nggak suka akan tetap nggak suka gitu. Dan selalu pasti akan
lebih panjang masalahnya ketika orang lain banyak yang terlibat. Baik, Mbak Meiti, saat ini dengan masalah ini menjadi konsumsi publik, otomatis banyak masyarakat yang terlibat, netizen yang tidak kenal, menjudge, mencaci dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh orang yang sedang mengalami masalah seperti Felicia Tisu ini? Apakah memang harus detox media sosial dan lain sebagainya? Iya, kalau menurut saya sih emang yang harus dilakukan itu istirahat sejenak, Mbak, beri jeda gitu. Semua butuh proses gitu ya. Jadi berdiam diri sejenak, istirahatkan pikiran, sehingga bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Dan jangan pernah menyelesaikan masalah di sosial media. Jangan pernah. Karena ini hanya akan tetap menjadi salah. Jadi menurut saya yang harus dilakukan adalah kekeluargaan. Tapi beliau sudah melakukan itu dengan segala cara. Maka menurut saya waktu itu akan membuka kebenaran. Karena hidup ini kan sederhana, gitu. Apapun yang kita perbuat pasti akan ada balasannya. Baik. Artinya apapun yang terjadi jangan pernah mengumbar masalah pribadi kita ke sosial media dan menjadi konsumsi publik. Terima kasih Mbak Meiti Arianti sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Beralih ke informasi lain, video tanya jawab usai ceramah Khalid Basalamah menuai polemik di media sosial. Khalid disebut-sebut melarang jemaahnya untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Sosok penceramah Khalid Basalamah menjadi sorotan belakangan ini. Polemik terjadi setelah video tanya jawab usai ceramah di salah satu masjid di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada 2017 lalu viral di media sosial. Usai video ini viral, netizen pun menanggapinya dengan beragam komentar. Ada yang menyebut Khalid Basalamah hanya menjawab pertanyaan dari salah satu jemaah, hingga tuduhan tidak menghargai jasa para pahlawan. Tidak ingin masalah berlarut-larut, Khalid Basalamah pun memberikan klarifikasi melalui kanal YouTube-nya. Saya sedang membahas tentang keluhan dia, ikut dia ataupun anaknya di sekolah. Jadi bukan sedang membahas sebenarnya tentang masalah syair dan lagu Indonesia Raya. Kita semua warga Indonesia pasti sangat paham bahwasanya syair-syair ini semua disusun oleh para pejuang kita justru menjadi sebuah motivasi agar para warga Indonesia siap berjuang. Saya pun pribadi sangat memahami masalah itu. Dan kalau bukan karena mencintai dan memperjuangkan negeri tercinta Indonesia ini, maka mungkin kami tidak akan selalu mengadakan live setiap hari menyampaikan agama Allah. Dan agama Allah isinya semua kebaikan. Khalid menegaskan bahwa dirinya justru sangat mencintai Indonesia dan selalu mendoakan Indonesia selalu aman, damai, dan sejahtera.